Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi bi shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi taufiqihi tahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul arsy rafi'ud darajat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-ma'sum kulli syahwat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min ahlil khairat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tas'alul hasana ila syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqan wa niyatan khalisah wa azimatan rashidah wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa amalan salihan taqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan. Amma ba'du. Para ayah bunda, hadirin hadirat, baik yang hadir secara offline di Basiro ataupun yang ada di ruang Zoom, serta para santriwati SMA IT Robbani dan mohon maaf SMP IT Al-Basiro. Rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahim di tempat ini dalam rangka untuk membahas tentang tanggung jawab kita sebagai seorang muslim untuk membina putra-putri kita dengan pembinaan yang baik sesuai dengan petunjuk yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan ini, mari bersama kita menata niat kita masing-masing, sebagaimana yang telah dipesankan oleh Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang itu tergantung apa yang menjadi tujuan. Abdullah bin Mubarak pernah mengatakan, rubba al-saghir tu'adzimuhun niyah. Boleh jadi amal itu kecil atau sederhana bisa menjadi agung, bisa menjadi besar disebabkan oleh niatnya. Wa rubba amal kabir dan boleh jadi amalan itu besar menjadi kecil oleh niatnya. Ini sebuah pesan yang bagus sekali menjelaskan tentang hadits di atas. Boleh jadi amal itu kecil, sederhana, tetapi karena niat yang ikhlas, yang tulus lillahi ta'ala, maka menjadi besar nilainya. Ada pada zaman Rasulullah SAW seorang ibu yang membawa dua putranya datang ke rumah Aisyah
untuk minta belas kasihan ya, mereka belum makan oleh Aisyah dikasih 3 kurma yang oleh ibu ini diteruskan ya, 1 kurma ke anak yang pertama, 1 kurma ke anak yang kedua. Kemudian kurma yang ketiga mau dimakan oleh ibu ini, tapi karena lapar, dua anak ini langsung habis memakan 2 kurma itu. Dan mereka minta lagi ya, anak kecil masih belum bisa kenyang dengan 1 kurma. Maka ibu ini membagi 1 kurmanya separuh untuk anak yang pertama, separuh untuk anak yang kedua. Maka betapa heran Aisyah radhiyallahu anha dan bertanya tentang perilaku ibu ini. Dan Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah Ta'ala mengharuskan ibu ini masuk ke surga disebabkan oleh amal baiknya, dan dia dilarang masuk ke neraka disebabkan amal kebaikan. Maka Rasulullah mengatakan, ittaqunnar walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian dari neraka walaupun hanya dengan separuh kurma. Nah, itulah pelajaran yang bagi kita. Mungkin amalnya kecil, tetapi karena niatnya yang baik, maka Allah menjadikan amal itu besar karena Allah ridho terhadap amal tersebut dan mengganjarnya dengan surga. Kebalikannya, boleh jadi amal itu besar, prestisius, tetapi karena niat yang ada dalam diri orang atau diri pelakunya itu tidak ikhlas lillahi ta'ala, maka Allah tidak menerima amalnya. Kisah dalam hadis riwayat Muslim yang panjang, yaitu ada tiga orang yang pertama-tama diadili oleh Allah Ta'ala. Yang pertama mati syahid, yang kedua adalah qari'ul Quran atau dia seorang alim, yang ketiga adalah orang yang dermawan. Ketiga ini kan amal-amal yang besar. Tetapi karena masing-masing melakukan amalan yang riya tidak karena Allah, maka Allah menolak amal-amal tersebut dan akhirnya memasukkan ketiga orang tersebut ya, nyeret wajahnya masuk ke neraka. Waliyadzubillah. Itulah sebuah peringatan ya, yang penting bagi kita untuk menjaga ya, niat kita masing-masing dalam beramal, supaya walaupun sederhana, walaupun kelihatannya biasa, tetapi kalau niatnya betul-betul lurus, maka insya Allah nilainya akan abadi sampai di akhirat. Baiklah ayah bunda sekalian, yaitu tema kita tentang membiasakan ibadah pada anak dengan metode keteladanan orang tua ya. Mari bersama kita amati ya. Kita simak sedikit demi sedikit ya, sambil menunggu ayah bunda yang lainnya dan juga sebagian sudah bergabung di ruang Zoom ya. Selamat datang kepada ayah bunda sekalian. Jamaah sekalian, di antara tanda kebaikan seseorang yaitu orang yang mampu disiplin dalam beribadah. Itu merupakan tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan padanya. Kita tidak bisa memastikan ya, bahwa amal-amal kita itu diterima oleh Allah Ta'ala. Tetapi para ulama memberikan rambu-rambunya, memberikan isyarat-isyaratnya, bahwa kalau Allah ridho, Allah menerima amal-amal kita, maka
orang ini diberikan semangat untuk disiplin dalam melakukan amal-amal kebaikan. Inna min jazail hasanah al-hasanah ba'daha. Sesungguhnya di antara tanda diterimanya atau balasan kebaikan adalah kebaikan yang sesudahnya. Wa inna min iqabi sayyi'ah as-sayyi'ata ba'daha. Dan sesungguhnya di antara sanksi keburukan adalah keburukan yang sesudahnya. Jadi kalau kita memiliki optimisme bahwa Allah menerima amal kebaikan ini yang sudah kita lakukan, maka mari kita menjaga konsistensi kita dalam melakukan amal kebaikan. Ada sebuah pesan yang bagus sekali dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dalam sebuah makalah beliau memberikan nasihat kepada kita semuanya, wa idza aradallahu bil 'abdi khairan a'anahu bil waqt. Dan ketika Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan menolong dia dengan waktunya. Wa ja'ala waqtahu musa'itan lahu. Allah menjadikan waktu orang itu menolongnya, menjadi partnernya, waktu bersahabat dengannya. Kebalikannya, wa idza arada bihi syarran. Dan ketika Allah menghendaki orang itu kejelekan ataupun keburukan, ja'ala waqtahu alaihi, maka Allah menjadikan waktu itu tidak membantunya. Wa nakatahu waqtahu, dan waktu tersebut akan membuatnya pelit. Waktu yang sama dengan orang lain, tetapi karena dia dikehendaki buruk oleh Allah Ta'ala, maka waktunya seolah-olah sempit, seolah-olah dikejar-kejar dengan berbagai macam kesibukan. Fakullama arada ta'ahuba lil masiri lam yusa'idul waqt. Setiap kali manusia jenis kedua ini ingin bersiap untuk berjalan, waktu tersebut tidak membantunya. Wal awal, sedangkan jenis manusia pertama yang dikehendaki baik oleh Allah Ta'ala, kullama hammat nafsuhu bil qu'ud aqamahul waqtu wa sa'adahu. Setiap kali dia ingin istirahat, berhenti untuk duduk, maka waktunya itu membuatnya bangkit, berdiri dan menolongnya, memiliki semangat kembali. Ini disebutkan dalam kitab Madarijus Salikin juz 3 halaman 153 ya. Masya Allah, ini adalah hikmah yang penting ya bagi kita semuanya. Kita tidak tahu ya, apakah Allah ini menghendaki baik atau buruk kepada kita. Apakah masa depan kita nanti termasuk penduduk surga ataukah penduduk neraka? Itu kita tidak bisa mengetahuinya. Kalau sudah ada pengetahuan, mungkin orang akan santai-santai saja ya. Ketika dia sudah dicap masuk ke surga, santai-santai, tidak beramal baik, toh nanti husnul khotimah masuk surga. Atau kebalikannya, ketika orang dicap masuk neraka, santai-santai, toh nantinya dia su'ul khotimah masuk neraka. Buat apa beramal? Seperti itulah barangkali yang ada di pikiran setiap orang ya, termasuk para sahabat dulu ketika mendengar informasi seperti itu dari Rasulullah juga memiliki pandangan yang begitu ya. Ada sebuah riwayat bahwasanya pada saat Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah mengusap punggungnya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian keluarlah dari punggungnya itu arwah, ruh-ruh seluruh makhluk manusia ini, yang mereka itu adalah calon-calon penghuni surga. Kemudian pada usapan yang berikutnya, keluarlah dari punggungnya Nabi Adam ini arwah
seluruh manusia nantinya, walaupun saat itu belum ada ya, tapi seluruh manusia yang calon penghuni neraka itu keluar dari punggungnya Nabi Adam alaihissalam. Jadi masing-masing sudah ada labelnya. Ini penduduk surga, ini penduduk neraka. Sudah selesai. Maka ada sahabat yang bertanya, "Fafimal amal ya Rasulullah?" Kalau seperti itu kondisinya, maka buat apa kita capek-capek beramal? Toh sudah pasti masa depan masing-masing orang ini, apakah surga atau neraka. Maka Rasulullah SAW memberikan pesannya ya, yang diantara pesannya itu disebutkan di dalam hadis ya, "I'malu, hendaklah kalian beramal. Kullun muyassarun lima khuliqalahu." Setiap orang dimudahkan untuk menempuh takdirnya masing-masing. Setiap orang dimudahkan dengan sesuai dengan tujuan dia diciptakan. Amma ahlus sa'adah fayuyassaruna li sa'adah, orang-orang yang tergolong orang-orang yang akan masuk surga mendapatkan kebahagiaan, maka ia akan dimudahkan untuk melakukan amal orang-orang yang berbahagia tersebut. Mudah diajak pada kebaikan ya, senang dengan syiar-syiar kebaikan, mudah melakukan amal-amal yang baik, semangat beribadah, senang dengan majelis taklim, senang dengan berdakwah, senang dengan bertemu dengan orang-orang soleh. Itu adalah rambu-rambu, isyarat-isyarat yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang akan menghuni ke surga. Ada kelanjutannya ya hadits ini. Kebalikannya, wa amma ahlu syaqawa, adapun orang-orang yang calon mendapatkan kesengsaraan, penghuni neraka, fayuyassaruna lisyaqawa, mereka itu mudah untuk menempuh jalan kemelaratan. Senang dengan maksiat, senang dengan perbuatan-perbuatan dosa, dan dia menghalangi berbagai jalan untuk menempuh kebaikan. Itu isyarat-isyarat rambu-rambunya. Maka Rasulullah SAW membacakan surah Al-Lail ayat 5 dan seterusnya ini ya. Fa'amma man a'ta wattaqa, maka adapun orang yang suka memberi dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan dia yakin, percaya dengan akhirat, dengan balasan yang ada di surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka orang ini kami mudahkan untuk menempuh kemudahan. Jalan yang mengantarkan dia ke surga itu seolah-olah dibuka, dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Mudah ke masjid, mudah bersedekah, mudah melaksanakan haji, mudah melaksanakan umroh, mudah untuk melakukan semua amal-amal kebaikan. Itu adalah isyarat-isyarat, rambu-rambu yang diberikan Allah Ta'ala kepada orang yang calon penghuni surga. Kebalikannya, wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang yang bakhil, yang medit, wastaghna, dia tidak butuh ya, merasa dia dirinya mampu, tidak butuh kepada siapapun. Kemudian wa kadzdzaba bil husna, dia ingkar, mendustakan adanya pahala di akhirat atau pahala di surga, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami mudahkan dia untuk menempuh kesulitan. Jalan yang mengantarkan dia kepada kemelaratan, kepada neraka itu mudah bagi orang ini.
senang dengan syiar-syiar keburukan, syiar yang mengantarkan kepada kemaksiatan itu senang. Dan kalau diajak kepada kebaikan, dia tidak mau, bahkan mungkin memusuhi. Nah, itulah ya. Ayat ini memberikan isyarat kepada kita tentang hukum sunnatullah. Ada hukum sebab akibat ya. Fa'amma man a'ta wa taqa wa sadaqa bil husna adalah sebab yang merupakan wilayah ikhtiar insani, usaha-usaha kemanusiaan yang kita punya andil di situ. Kita punya peluang untuk berusaha. Kemudian fasanu yasiruhu lil yusra itu adalah takdir Rabbani, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita wilayahnya di sini, melakukan sebab untuk mendapatkan akibat, melakukan usaha untuk mendapatkan hasil. Kebalikannya di wilayah yang bawah ini ya, orang-orang yang nanti mendapatkan hasil yang buruk, akibat yang buruk, kemudahan untuk melakukan kesulitan ataupun kesengsaraan itu juga akibat dari perbuatan ini. Sebabnya dia bakhil, sebabnya dia merasa sok mampu, sebabnya dia ingkar, maka hasilnya dia akan mendapatkan kemelaratan. Jadi inilah keadilan Allah Ta'ala. Kita nggak boleh protes kepada Allah. Ini adalah keadilan dari Allah Ta'ala. Nah, kembali ke perkataan Ibrahim tadi, kalau orang yang dikehendaki baik oleh Allah Ta'ala akan bisa berdamai dengan waktunya. Waktunya itu barokah. Ada hadis yang sering kita hafal ya, pesan Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari, yang sering dibaca oleh khotib pada setiap Jumat mungkin ya, atau pada kesempatan yang lain. Ada 3 pesan yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Abu Dzar. Ittaqillah haitsuma kuntah. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya kebaikan akan menghapuskan keburukan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Ini sering sekali kita baca, tetapi kita mungkin belum terlalu dalam ya dalam menghayatinya. Ya. Jadi waktu yang disediakan untuk kita kan sama ya. Semua orang punya waktu, jatah waktu sehari semalam 24 jam. Tapi ada orang yang Masya Allah luar biasa produktifnya ya. Mulai dari bangun sampai dia tidur kembali itu Masya Allah luar biasa produktivitasnya. Tapi ada orang lain yang tidak punya produktivitas sama sekali. Nah, masing-masing ini berbeda ya. Maka kita kan tidak tahu kira-kira kita ini di posisi yang mana. Maka ada peluang di sini ya untuk melakukan sebab supaya kita mendapatkan akibatnya. Kita sebagai manusia berusaha, Allah yang menentukan hasilnya. Nah, begitu pula tema kita pada kesempatan ini ya terkait dengan masalah pendidikan anak ya. Ini kaitannya faktor yang sangat mempengaruhi adalah dari sisi keteladanan. Keteladanan siapa ya? Orang tua. Imam Ghazali mengatakan bahwa hal pertama yang perlu diperhatikan dalam mendidik anak adalah memperbaiki diri sendiri. Kita sebagai orang tua di sini diberikan pesan oleh Imam Ghazali, yang menjadi titik tekan pertama kita adalah memperbaiki diri sendiri. Karena mata anak-anak menyaksikan dan telinga mereka mendengarkan. Jadi sempat terputus ya, tentang hati tadi ada kaitannya ya. Jadi ada 3 konsep perbaikan di dalam hadis yang saya sebutkan tadi. Ittaqillaha itu adalah kaitannya dengan hak-hak Allah Ta'ala.
Kita harus bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, ikutkanlah perbuatan yang baik sesudah perbuatan buruk. Itu adalah hak diri kita yang harus selalu bermuhasabah, mengevaluasi ya. Yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, pergaulilah orang lain dengan akhlak yang baik. Itu adalah interaksi kita bersama orang lain, termasuk keluarga kita, anak-anak kita ini. Ini saling terkait ya, dan ini berurutan. Kalau kita memenuhi hak Allah Ta'ala, ittaqillaha, maka dalam hal ini imbasnya adalah kepada diri kita. Kita akan bisa memperbaiki diri kita. Kita akan penuhi hak-hak yang terkait dengan diri kita. Kalau hak Allah kita penuhi, kemudian pribadi kita penuhi, maka imbasnya kepada ma'annas, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita ini. Yaitu kita bisa berinteraksi yang baik kepada orang lain. Ya. Jadi kalau hak kepada Allah tidak kita penuhi, hak kepada diri kita nggak bisa dipenuhi, maka untuk mendapatkan buah yang ketiga itu susah. Makanya di sini ada kaitannya dengan penjelasan Imam Ghazali. Harus kita perbaiki diri kita dulu supaya anak-anak kita itu bisa melihat dan mencontoh apa yang kita lakukan. Sesuatu yang dianggap baik oleh orang tua, maka anak juga akan menganggap baik. Dan sesuatu yang dianggap buruk, maka anak juga akan menganggapnya buruk. Kisah tentang masuk Islamnya Ali bin Abi Thalib. Jadi ada 4 orang yang pertama-tama masuk Islam. Pertama adalah Khadijah bintul Khuwailid. Beliau adalah istri tercinta Rasulullah SAW. Beliau yang langsung berinteraksi dengan Rasulullah di rumahnya ketika mendapatkan wahyu pertama, maka Khadijah langsung beriman kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya ada Ali bin Abi Thalib. Nanti akan kita ceritakan tentang Ali. Kemudian yang berikutnya adalah Zaid bin Harithah. Beliau ini seorang anak kecil yang usianya udah-udi dengan Ali. Sekitar saat itu 8 tahunan. Jadi beliau itu dari kalangan bawah, kalangan budak yang sebenarnya bukan budak asli ya. Beliau ketika dibawa oleh ibunya dalam sebuah silaturahim di perkampungan. Nah, perkampungan ini diserang oleh musuh. Nah, karena saat itu tradisinya pada saat musuh yang diserang ini kalah, maka wanita dan anak-anak serta yang masih hidup itu menjadi tawanan atau menjadi budak. Itu asal-usul kenapa Zaid bin Harithah itu menjadi budak. Jadi bukan budak asli, tapi ya kronologisnya seperti itu. Nah, kemudian karena dia statusnya menjadi budak, diperjualbelikan, maka dibelilah oleh saudaranya atau familinya Khadijah. Nah, setelah itu ya Khadijah mendapatkan Zaid ini ya dari familinya ini, mungkin pamannya ya. Jadi dikasih oleh pamannya. Maka hiduplah Zaid bin Harithah di rumah Rasulullah. Nah, itu kronologisnya. Menjadi anak angkat Rasulullah SAW. Dan sangat sayang Rasulullah kepada Zaid, walaupun mewakili kalangan bawah tadi ya. Bahkan pernah Zaid awal-awal dipanggil Zaid bin Muhammad. Tapi ditegur Allah Ta'ala, nggak boleh. Udu'uhum li'abaihim. Huwa aqsatu indallah, panggillah mereka nasabnya kepada ayahnya. Jangan kepada ayah angkat, nasab kepada ayah kandung, bukan ayah angkat ya. Nah itu Zaid bin Harithah. Kemudian yang keempat adalah Abu Bakar. Ini 4 orang yang pertama-tama masuk Islam. Kita kembali ke kaitannya dengan tema ini ya. Masuk Islamnya Ali bin Abi Thalib, beliau masih usia sekitar 8 tahunan, itu adalah ketika melihat langsung
Rasulullah dan Khadijah sholat 2 rakaat. Jadi sholat ini jamaah sekalian, kewajiban yang 5 waktu itu baru setelah peristiwa Isra Mi'raj. Para ulama beda pendapat tahun berapa, tapi yang masyhur pada bulan Rajab tahun ke-10 kenabian. Tahun 10 Bi'tsah ya. Mepet-mepet dengan hijrah. Tapi ini masih berbeda pendapat. Itu yang diturunkan pada peristiwa Isra Mi'raj itu adalah sholat 5 waktunya. Tetapi kebiasaan sholat ini sudah ada sejak dulu, ya, sejak zaman Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad mewarisinya. Saat itu Nabi Muhammad bersama Khadijah sholat 2 rakaat pagi dan petang. Tidak ada yang lainnya. Ya mungkin kalau sekarang mirip seperti sholat subuh dan sholat asar lah. Zuhurnya, maghrib dan isya belum ada. Jadi belum ada namanya ya. Nah, pada saat Ali melihat Rasulullah dan Khadijah ini sholat 2 rakaat, Ali tertarik. Fitrahnya Ali sebagai anak kecil langsung tertarik dan mengikuti sholat 2 orang ini. Nah, seperti itulah kronologis bagaimana Islamnya Ali bin Abi Thalib. Karena beliau sudah ada di rumah Rasulullah sejak kecil saat itu ya. Ada Zaid, ada Ali itu di rumah baginda Rasulullah SAW. Nah, ini contoh bagaimana keteladanan itu begitu efektif ditiru oleh anak-anak karena melihat langsung kebaikan yang dilakukan oleh orang tuanya. Begitu pula keburukan yang dianggap buruk oleh orang tuanya, anak-anak ini juga akan menganggapnya seperti itu. Nah, ini efektivitas daripada keteladanan. Nah, kemudian berikutnya tentang masalah al-adah ataupun pembiasaan ya, al-adah. Jadi ada konsep dalam pendidikan anak yang berikutnya adalah membiasakan. Ini rumus-rumus perubahan ada 3M, mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang ini penting ya untuk kita lakukan terus-menerus. Kita tidak perlu bicara yang muluk-muluk, tapi mulai dari yang kecil saja apa yang bisa kita lakukan. Perbaikan sekecil apapun itu kita mulai dari diri sendiri dan mulai sekarang, tidak menunggu nanti, karena yang namanya ajal juga tidak bisa kita prediksi. Adapun tahapan-tahapannya mulai daripada pemaksaan ya. Mungkin pada saat awal-awal kita perlu memaksakan kepada anak-anak kita ya dengan cara-cara yang baik tentunya, dan anak-anak itu ya mungkin awalnya merasa terpaksa. Ini perlu waktu ya. Kemudian kalau melewati masa yang secara berkelanjutan mungkin antara 21 atau 1 bulan, 21 hari ataupun 1 bulan ya, maka inilah akan menjadi kebiasaan yang positif kalau mereka kita paksa dengan yang positif. Ya, cara-cara kalau di sini konteksnya ibadah yang mahdhah, kalau yang lainnya adalah kebiasaan mereka dalam hal melipat selimutnya atau merapikan spraynya setelah tidur, itu kata para pakar sebagai tonggak untuk menjemput masa depan yang sukses bagi anak-anak kita ya, dari kebiasaan yang kecil itu. Karena dia kita tanamkan kedisiplinan, keteraturan ya sejak bangun tidurnya. Jadi kalau itu kita terus berikan pembinaan kepada anak-anak, insya Allah mereka mulai biasa. Kalau sudah terus, maka insya Allah mereka akan mendapatkan namanya kebutuhan. Ya butuh, kalau tidak melakukan seolah-olah ada yang kurang ya. Seperti misalnya kalau kita sudah biasa baca Al-Quran misalnya, atau sudah biasa wirid pagi, kok sampai jam segini misalnya belum sempat baca, maka seperti kita ada yang kurang. Seperti orang belum sarapan itu ya, kan panjenengan ada yang sudah terbiasa sarapan pagi, kalau jam segini belum, itu kan ada yang
merasa lapar ya, masih butuh untuk mendapatkan asupan asupan fisik ya, menu fisik. Nah, ini butuh. Begitu pula rohani kita butuh yang namanya menu rohani berupa wirid dan ibadah-ibadah mahdhah. Baru kemudian kita mendapatkan yang namanya kenikmatan yang disebut dengan halawatul iman. Kelezatan iman itu adalah maksudnya menurut Imam Nawawi halawatul ibadah. Kelezatan iman itu maknanya adalah kelezatan kita dalam beribadah. Kita merasa nikmat pada saat beribadah. Kalau selama ini kita kurang menikmati ibadah-ibadah yang kita lakukan, nah, boleh jadi ada hal-hal yang kurang bisa kita penuhi ya, terkait dengan syarat atau rukunnya dan tahapan-tahapannya. Nah, mengapa keteladanan ini penting ya untuk kita lakukan? Ada beberapa alasan. Kalau usia-usia SMP ini mereka remaja awal ya. Mereka punya kebiasaan, punya sifat meniru figur otoritas yang punya kendali penuh kepada yang bersangkutan, kepada anak-anak ini secara konsisten. Mereka meniru perilaku orang tua secara langsung. Jadi anak usia SD, usia SMP ini sangat berpengaruh perilaku daripada orang tua. Sehingga ketika ada masalah pada anak-anak yang usia SD atau usia SMP ini, itu yang harus diklarifikasi ataupun dimintai keterangan itu adalah bagaimana perilaku orang tuanya dalam berinteraksi dengan anak-anaknya ini. Ibarat anak-anak kita ini usia SD SMP kan mereka seperti lembaran putih yang kosong ya. Kemudian orang tuanya yang menggambarkan, melukiskan apa yang baik atau yang diinginkan kepada anak-anaknya. Jadi gambaran-gambaran yang ada pada kertas putih ini masih dominan dari orang tuanya, ciplakan daripada orang tuanya. Kalau ada masalah, anaknya yang misalnya murung, kemudian dia mendapatkan melakukan perilaku-perilaku yang kurang lurus ya, ada hal-hal yang menjadikan dia trauma, dan itu yang perlu diklarifikasi adalah orang tuanya. Bukan hanya anaknya saja, tapi orang tuanya. Nah, kalau remaja akhir seperti pada usia SMA ini, mereka meniru figur otoritas yang kredibel dan logis. Jadi mereka butuh melihat alasan spiritual ibadah orang tua. Jadi bukan what lagi, bukan apa, tetapi why, apa, limadha, bagaimana, atau kenapa. Kenapa harus bangun sebelum subuh? Kenapa harus sholat malam? Kenapa harus sholat subuh berjamaah bagi anak laki-laki? Kenapa harus wirid? Nah, ini perlu ditanamkan nilai-nilai fadilah-fadilah daripada amal-amal ya. Kalau kita di sini alhamdulillah ya secara berkala anak-anak ini kita bekali dengan fadilah-fadilah keutamaan ya. Misalnya wirid pagi mereka sudah kita biasakan. Wirid pagi ini posisinya seperti tameng atau perisai yang bisa memberikan perlindungan kepada kita sepanjang hari, sehingga kita punya ya imunitas dari berbagai macam serangan dari orang secara fisik atau secara batin. Insya Allah dengan wirid pagi ini akan bisa terproteksi, dan di dalamnya banyak sekali fadilah ya, terutama wirid di maksurat yang bacaan panjang yang kubro ya, fadilahnya banyak. Itu sudah kita tanamkan kepada anak-anak supaya mereka punya kebiasaan dan juga punya kebutuhan tadi ya. Di antaranya 3 ayat terakhir di surah Al-Hasyr ya. Itu kalau kita baca pada waktu pagi, maka Allah akan memerintahkan kepada 70.000 malaikat untuk bersolawat kepada kita, mendoakan baik kepada kita, beristighfar untuk kita sepanjang hari, mulai pagi sampai sore kalau kita baca pagi.
Dan barang siapa yang membaca wirid 3 ayat di akhir Al-Hasyr itu pada waktu sore, asar, maka malaikat yang 70.000 juga diperintahkan bersolawat kita sepanjang malam. Wa in mata fi yaumihi, kalau orang ini meninggal pada saat hari, siangnya, ataupun mungkin malamnya kalau dia sudah konsisten, maka kutiba minasyuhada. Orang ini tertulis di antara para syuhada. Insya Allah ya. Kan sederhana amalnya. Tapi fadilahnya luar biasa, walaupun ada perbincangan ya dalam bab sanad di dalam hadis ini, tetapi dalam fadilah amal ya kita kembalikan pada Allah Ta'ala, ya kita nggak bisa memastikan, tetapi kita optimis ya, kita punya rojak yang seperti itu, ya mudah-mudahan terkabulkan. Nah, itu kan amal-amal yang sederhana, tapi kalau kita biasakan, Masya Allah. Kita membaca hasbiyallahu la ilaha illallah dan seterusnya itu ya di akhir surah Al-Taubah 7 kali kita baca, maka Allah akan mencukupkan orang itu pada siangnya. Kalau kita baca pada malamnya, Allah memberikan kecukupan kepada orang itu dan memenuhi segala hajat kebutuhannya. Nah, berikutnya, ayah bunda sekalian ya, tantangan post boarding ini memastikan disiplin ibadah yang terbangun di pesantren tidak luntur saat berhadapan dengan kenyamanan dan jajan di rumah. Ini kan di antara latar belakang saya menyampaikan materi ini karena kita ini kunjungan di semester ini yang terakhir ya, pada bulan November ini, dan nanti pada bulan Desember sudah ada liburan. Anak-anak insya Allah pulang ke panjenengan semua. Nah, sebagai bekal, karena kita nggak ketemu pada bulan Desember, maka inilah bekal untuk kita semuanya. Bagaimana supaya bisa kondisikan anak-anak ini memiliki sifat yang istiqomah tadi, konsisten, terutama dalam bab ibadahnya, bukan hanya di sini, tapi juga di rumah masing-masing. Nah, berikutnya kurang lebih seperti ini ya fokus ya kita dalam memberikan pembinaan kepada anak-anak kita. Contoh ini ya, nah sekedar contoh saja ya, simulasi tentang masalah sholat 5 waktu. Kita perhatikan tentang kualitas dan koneksinya. Bukan hanya sekedar rutinitas untuk menggugurkan ibadah. Apa fokus keteladanan di sini? Pertama, dalam hal konsistensi waktu. Aksi nyata orang tua minta izin menghentikan aktivitas kerja atau sosial saat azan dengan berkata, "Ayah izin berhenti sebentar ya, ada panggilan terpenting yang harus didahulukan." Nah, ini aksi dari orang tua, ada kebijakan, keputusan dari orang tua yang mungkin sepertinya sederhana ya, tapi dampaknya nanti besar. Penekanan untuk remaja, SMP atau SMA adalah menunjukkan prioritas dan pertanggungjawaban waktu kepada Allah Ta'ala. Ini implementasi dari hadis tadi ya. Ittaqillaha. Hak Allah kita penuhi dulu. Allah memerintahkan kepada kita untuk memenuhi panggilannya. Azan ya, itu adalah panggilan yang mulia kepada kita ya untuk menghadapnya ya. Kalau kita dikasih panggilan saja oleh bupati misalnya, merasa terhormat, bahkan sebelum waktunya sudah standby ya di ruang tunggu untuk menemui bupati. Itu baru manusia ya. Tapi kenapa ketika kita dipanggil oleh pencipta bupati itu, Allah Ta'ala, kita sepelekan? Ini kan tidak proporsional ya, bahkan mungkin kata julukan kasar itu mungkin kita zalim ya, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, zalim pada Allah kan. Nah jadi ya, kita prioritaskan, kita pertanggungjawabkan waktu ini, ittaqillah tadi ya, waktu kepada Allah Ta'ala kita utamakan. Kemudian yang kedua, kualitas khusyuknya. Sholat dengan tenang atau tumak nina dan on time di masjid atau musola bagi ayah laki-laki. Kalau perempuan berjamaah masih khilafiyah ya, masih ada
perbedaan pendapat. Jadi kita ambil yang muttafaq alaih, yang kita disepakati oleh para ulama, laki-laki sholat di masjid, maka untuk menambah kekhusyukan kualitas sholat kita semuanya harus dengan tumak ninah dan juga on time ataupun tepat waktu di masjid atau musola. Ini dilakukan aksi nyatanya oleh orang tua sebagai pemberian keteladanan. Kemudian untuk penekanan pada anak, mengajarkan bahwa ibadah adalah kebutuhan emosional dan tempat istirahatnya jiwa atau ar-rohah, bukan rutinitas fisik. Waju'ilat qurratu aini fi shalah, kata Allah menjadikan kepada Rasul itu istirahatnya adalah pada waktu sholat, menjadi bisa sebagai healingnya atau refreshingnya itu pada saat sholat. Jadi sholat ini kita sikapi sebagai kebutuhan, bukan semata-mata sebagai beban ya. Kalau selama ini kita merasa belum mendapatkan kenikmatan karena memperlakukan sholat sebagai beban. Coba kalau kita posisikan sholat ini sebagai kebutuhan. Kalau tidak sholat, rohani kita akan lapar tadi, insya Allah ini akan bisa memberikan kenikmatan. Kemudian yang ketiga, peran imam dan makmum. Kita beri peran, orang tua memberikan peran kepada santri terutama SMA yang memiliki hafalan, memimpin sholat berjamaah misalnya di rumah. Kalau pas Ramadan misalnya taraweh di rumah, ataupun ketika kondisinya hujan ya, kemudian sholat berjamaah di rumah, maka kita berikan kesempatan kepada anak-anak kita yang sudah balik, bacaannya yang sudah benar, untuk menjadi imam sholat. Bapaknya menjadi makmumnya, ibunya, adik-adiknya menjadi makmumnya misalnya. Nah, ini penting sekali ya untuk memberikan kepercayaan kepada anak-anak kita ya. Kalau pada saat liburan, kadang-kadang ya saya pada saat ada jadwal misi ya, saya ajak anak saya yang ragil itu, kemudian saya menyampaikan kultum atau ceramah dan anak saya suruh untuk jadi imam. Ada sebagian jamaah yang berkomentar ya positif, sudah ada kaderisasi ya, regenerasi kepada anak-anaknya. Alhamdulillah itu perlu ya untuk kita lakukan pada anak-anak kita ya. Mereka kita beri tanggung jawab ya, tentunya dengan arahan-arahan ya, dengan cara-cara yang tepat. Kemudian menguatkan, ini untuk anak-anak, fungsinya kita berikan peran tadi menguatkan kepemimpinan spiritual dan tanggung jawab anak terhadap ibadah keluarga. Dia pada saat kita berikan kepercayaan, maka akan timbul kepercayaan dirinya. Jadi dilatih ya, untuk anak-anak kita. Kemudian yang keempat, doa bersama. Untuk orang tua ya, aksi nyatanya berdoa dengan penuh penghayatan serta setelah sholat kemudian mendoakan isu spesifik untuk anak tentang kelancaran ujiannya, tentang masa depan ataupun akhlaknya, sehingga anak di sini melihat ibadah orang tua adalah sumber kekuatan dan solusi atas tantangan hidup ya. Kalau di sini kita biasakan untuk anak-anak ya, supaya memberikan taklim kepada mereka pada saat setelah sholat jahar ya, maghrib, isya dan subuh itu, kita biasakan anak-anak memimpin ya, dengan dijadwal untuk wirid jama'i secara jahar. Nah, ini dalam rangka untuk memberikan pembiasaan kepada anak-anak. Insya Allah anak-anak yang terutama kelas 8 ke atas sudah hafal ya doa-doa yang ada di situ. Sehingga kalau mereka diminta untuk memimpin doa di acara-acara di luar, insya Allah sudah tidak gugup lagi karena sudah kebiasaan di sini. Jadi semata-mata itu ya, kalau wirid jama'i pada sholat fardu kan ada khilafiyah, kita nggak membahas masalah situ ya tentang jahar atau sirinya. Yang jelas dalam mazhab Syafi'i diperbolehkan lit ta'lim, untuk memberikan pengajaran, memberikan pembiasaan ya supaya hafal tadi. Nah, berikutnya poin B ya. Kewajiban belajar atau berbakti. Orang tua mencontohkan
memberikan contoh tentang sikap menghargai ilmu, membaca buku yang non digital. Jadi tidak tulisan yang ada di HP, tetapi buku yang fisik. Supaya anak-anak bisa melihat, oh ternyata ayahnya walaupun sudah tua misalnya atau sudah lebih senior, memiliki ketertarikan untuk belajar. Dan melayani orang tua atau pasangan dengan ikhlas ketika misalnya ayah neneknya ataupun kakek neneknya yang masih hidup, maka orang tua, apalagi satu rumah misalnya, maka ayah atau ibu ini memberikan pelayanan yang ikhlas kepada ayah ibunya, dan itu dilihat oleh anak-anak, oh ternyata seperti itu takzimnya, ihtiramnya, penghormatan bapak ibuku, ayah bundaku kepada kakek nenekku. Maka aku pun juga harus memperlakukan ayah ibu seperti itu. Nah, itulah yang akan direkam oleh anak-anak kita. Kemudian juga ada penekanan, membiasakan disiplin belajar dan berbakti kepada orang tua adalah ibadah wajib setara dengan sholat. Santri harus melihat orang tua berjuang mencari ilmu dan berbakti pada orang tua mereka, baik itu kakek ataupun neneknya. Jadi itulah, ketika orang tua memberikan contoh, maka ada penekanan dampak-dampak yang positif kepada anak-anak kita. Jadi kita berikan hak ittaqillah pada Allah Ta'ala, kemudian pada diri kita tadi kita penuhi hak-hak diri kita, hak untuk mendapatkan ilmu, hak untuk rajin belajar, hak untuk menjadi orang baik, maka insya Allah dampaknya ini kepada anak-anak kita tadi ya. Nah, kemudian, nah ini yang penting ini. Berikutnya adalah ibadah yang bersifat harian membentuk karakter Islami. Tilawah dan tadabbur Al-Quran. Ini merupakan keteladanan intelektual. Aksi nyata orang tua apa? Yaitu orang tua memiliki mushaf atau aplikasi Al-Quran. Dan secara rutin terlihat menggunakannya. Ajak anak-anak kita, santri, SMA, yang sudah bisa berpikir tadi, berdiskusi dengan ringan ya, tentang makna ayat yang baru dibaca. Bisa kita diskusikan, misalnya kalau di rumah kita ada tafsir Ibnu Katsir yang terjemahan ya, itu ringkas bagus ya, secara berkala, berurutan. Apa yang kita kaji ya, kalau ayat-ayat surat tentang masalah keluarga, itu yang utama ada di surah An-Nisa, kemudian surah An-Nur, sebagian Al-Ahzab. Nah ini, 3 surat inilah yang berbicara tentang masalah hukum-hukum keluarga. Nah itu misalnya dikaji, ataupun yang lainnya ya, yang ringkas-ringkas. Nah, itu dibicarakan, didiskusikan bersama. Tujuannya untuk mengubah kebiasaan menghafal di pesantren menjadi kebutuhan interaksi dengan kalamullah di rumah. Kalau di pesantren masing-masing ini ya berbeda pendidikan ataupun mungkin kecenderungannya ya, kesenangannya. Tapi kalau kembali kepada orang tua masing-masing, orang tua punya kewajiban ya untuk bisa mengarahkan anak-anaknya kepada hal-hal yang positif, diantaranya interaksi dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini merupakan ruh, sumber daripada semangat kita semuanya. Semangat, dan di situ ada hidayah, petunjuk dari Allah Ta'ala. Nah, berikutnya ibadah yang bersifat harian, yang bisa membentuk karakter Islami anak-anak dengan zikir dan doa harian. Keteladanan lisan ini, pentingnya lisan. Lisan orang tua yang santun dan jauh dari ghibah adalah cerminan ibadah yang paling dilihat oleh remaja. Hati-hati ya dengan lisan ini. Kadang-kadang karena karakter orang tua ya, sudah sejak lahir barangkali dari lingkungan keluarga yang tidak bisa mengendalikan lisannya, itu terbawa dan akhirnya di dalam kehidupan rumah tangga, dia suami ngomong dengan istrinya yang dengan intonasi yang tinggi terus ya, yang selalu tidak bisa dikendalikan, misalnya, itu akan direkam oleh anak-anak kita. Nah, maka kalau kita orang tua
mengendalikan dengan cara yang santun, menjauhi hal-hal yang terkait dengan afatul lisan ya, ataupun kemaksiatan yang dilakukan oleh lisan kita, insya Allah diantaranya adalah hibai. Kita akan bisa mengkondisikan anak dengan baik. Kemudian juga ada aplikasi zikir misalnya, rutin melakukan zikir pagi dan petang, baik itu santri, SMP, SMA harus melihat bahwa zikir adalah proteksi dan bekal harian, bukan sekedar tugas di boarding saja, tapi juga sampai di rumah. Nah, berikutnya kita latih anak-anak kita ini untuk melakukan ibadah sosial ya. Di samping tadi ibadah ritual, ibadah yang kaitannya dengan ibadah mahdhah, hablum minallah, maka kita latih mereka untuk melakukan ibadah sosial. Aksi nyatanya bagaimana? Libatkan anak-anak kita, para santri dalam proyek sedekah kecil, misalnya membeli makanan dan membagikannya ke petugas kebersihan ataupun ke panti asuhan saat liburan misalnya ya. Kita punya koneksi atau barangkali yayasan ataupun lembaga yang kaitannya dengan sosial, monggo kita ajak anak-anak ini supaya mereka punya kepedulian berbagi dengan orang-orang yang membutuhkannya. Kemudian tujuannya adalah untuk memperluas pemahaman ibadah dari dimensi vertikal hablum minallah ke horizontal hablum minannas. Ini sudah kita sebutkan tadi, ittaqillah itu adalah kaitannya ibadah vertikal, kemudian wa khaliqin nas bi khuluqin hasan jadi adalah ibadah horizontal hablum minannas. Ini kita seimbangkan. Baik ya, sudah jam 9 saya percepat ya. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian ya Bunda sekalian, prinsip yang berikutnya ini tantangan ya bagi panjenengan dan kita semuanya. Tentang masalah interaksi anak-anak kita dengan HP-nya masing-masing, gadgetnya pada saat liburan ini. Ini adalah poin krusial yang menentukan keberhasilan transfer nilai dari pesantren ke rumah. A, prinsip dasarnya kolaborasi, kerjasama, saling memahami, saling tolong-menolong, bukan konfrontasi, bukan pertentangan, bukan penekanan yang dalam bentuk yang keras ya, tapi ta'awun ataupun kerjasama kolaborasi dalam hal yang lembut. Nah, buat misalnya ini adanya contoh, buat kontrak di hari pertama sebelum jajan dikembalikan. Adakan sidang keluarga untuk menyepakati batas screen time maksimal misalnya 2 jam per hari untuk rekreasi misalnya ya. Kemudian ada juga kesepakatan dalam tanda kutip puasa digital. Keluarga dalam ini memberikan keteladanan bersama. Tentukan satu sesi panjang misalnya 4 jam setiap hari Sabtu, di mana semua jajan termasuk milik ayah dan ibu dikumpulkan ya. Kalau bisa misalnya tiap hari, misalnya jam 5 atau sebelum maghrib sampai jam 8, fokus untuk ibadah tilawah Al-Quran atau untuk yang lainnya, tidak berinteraksi dengan HP semuanya, bukan hanya anak-anak, tapi juga orang tua harus juga fair ya, konsisten meninggalkan interaksinya dengan digital atau dengan gadgetnya. Nah, ini kesepakatan teknisnya ya. Kemudian poin B, 3 langkah aksi nyata untuk pengalihan fokus ini ya, yaitu ciptakan zona pemicu ibadah. Ada pengkondisian lingkungan. Misalnya zona tilawah, siapkan kopi atau teh dan kursi yang nyaman di pojok Quran. Bisa di musola, bisa di ruang tamu, atau di tempat yang lain yang sekiranya nyaman. Kemudian zona harokat, artinya pergerakan, ajak santri ke taman, ataupun lapangan atau masjid. Jangan biarkan mereka hanya di kamar saja ya. Jadi dia pulang saat liburan tapi menyendiri terus di kamar. Nah, ini akan membuat hal-hal yang tidak kondusif nantinya ya. Berikan proyek yang melibatkan kepada anak-anak kita, misalnya penguatan tanggung jawab, ada proyek hafalan, berikan target murojaah yang dicek bersama-sama orang tua.
Kemudian proyek skill, ajari anak keterampilan yang tidak ada di pesantren, misalnya memasak menu keluarga, perbaiki barang di rumah, public speaking di pengajian komplek, dan lain-lain ya. Kalau anak-anak kita dirasa punya kemampuan, misalnya, maka mereka kita berikan kepercayaan ya. Ada di antara orang tua yang memberikan kepercayaan kepada anaknya untuk mengisi khutbah Id. Nah, Masya Allah, ini kalau sudah punya kemampuan, ada yang punya kemampuan kultum misalnya, kita berikan kepercayaan anak-anak ini. Orang tua tenggelam dalam kegiatan alternatif. Ya, inti keteladanan, anak tidak akan meninggalkan HP kecuali ada kegiatan bersama orang tua yang lebih menarik. Maka ajak mereka bermain, misalnya board game ataupun berkunjung ke rumah guru atau teman atau traveling yang di dalamnya ada ibadah, misalnya mengunjungi masjid bersejarah, atau misalnya kalau pada saat nanti musim Ramadan iktikaf bersama di masjid-masjid yang kondusif ataupun yang bisa ada taklim ataupun ada kegiatan yang positif di sana. Baik, berikutnya kesimpulannya ya. Ringkasnya ya, di pesantren anak Anda disiplin karena aturan. Maka di rumah ibaratnya anak akan langgeng jika ia melihat ayah dan ibu disiplin karena iman. Anak Anda akan mencintai apa yang Anda cintai. Maka cintailah ibadah, niscaya anak Anda akan menirunya. Biiznillah ya, karena yang membolak-balikkan hati kita adalah Allah Ta'ala. Kemudian komitmen bersama, tantangan bagi setiap wali santri, mari pulang dan terapkan satu perubahan kecil. Tentukan satu jadwal sholat wajib, misalnya subuh, di mana seluruh keluarga akan sholat berjamaah on time, dan melanjutkannya dengan zikir pagi bersama-sama selama liburan ini. Di beberapa masjid ada jadwal ya untuk kajian subuh, misalnya monggo kita bersama-sama walaupun bukan musim Ramadan, kita ajak anak istri untuk ke masjid dan mendengarkan kajian subuh biasanya sampai syuruk. Nah, itu akan bisa memberikan semangat ya pada anak-anak kita untuk bisa mendapatkan ilmu dan dekat dengan masjid. Nah, kemudian ada tambahan sedikit ya tentang masalah bersabar dan terus berdoa ya. Mendidik anak agar taat beribadah bukanlah tugas yang mudah, betul ya, dan membutuhkan waktu yang singkat, bukan ya, tetapi perlu kesabaran. Setiap anak memiliki proses yang berbeda-beda. Ada yang cepat belajar, ada pula yang perlu lebih banyak waktu. Maka dari itu kita harus bersabar dalam menghadapi tantangan ini. Jangan lupa untuk selalu berdoa, memohon pertolongan pada Allah. Doa orang tua adalah doa yang mustajab. Dan dengan berdoa, kita memohon kepada Allah agar anak-anak kita senantiasa dijaga hatinya untuk taat beribadah. Ya. Allah yang punya hati setiap manusia, termasuk anak-anak kita. Walaupun mereka anak-anak biologis kita, tapi yang punya kuasa hatinya adalah Allah Ta'ala. Maka kita minta kepada Allah Ta'ala. Bagaimana doa yang diajarkan oleh Allah kepada kita ini diantaranya doa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah Ibrahim 40, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a ya Rabb, jadikanlah aku generasi yang bisa menegakkan sholat, mendirikan sholat, wa min dzurriyyati, dan termasuk juga anak cucuku. Rabbana ya Allah, wahai Rabb kami, wa taqabbal doa, perkenankanlah doaku. Ini doa yang mewakili ya, muqimas shalah ini mewakili ibadah-ibadah mahdhah yang lain. Kalau anak-anak kita menjadi generasi yang muqimas shalah, penegak sholat dengan sesungguhnya, maka yang lain menjadi selesai ya. Karena masalah hidup ini adalah masalah dalam kaitannya dengan perhatian kita atau kedisiplinan kita terhadap sholat. Dengan menegakkan sholat secara kontinu, secara istiqomah, maka anak-anak kita akan bisa mencegah, terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Demikianlah jemaah sekalian yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Mohon maaf karena waktu yang terbatas ya.
nanti kita langsung tutup, tidak ada tanya jawab. Dan kalaupun ada pertanyaan mungkin bisa di luar forum ya. Silahkan panjenengan berkomunikasi, interaksi dengan anak-anaknya masing-masing, putra-putrinya masing-masing. Mudah-mudahan mereka senantiasa menjadi generasi yang qurrata a'yun, bisa menyejukkan pandangan kita, memberikan kebahagiaan pada kita semuanya, dan bisa menjadi aset yang positif jangka panjang pada saat kita sudah di alam barzakh. Anak-anak kita mudah-mudahan selalu konsisten berdoa untuk kebaikan kita semuanya, dan insya Allah apa yang sudah kita tanamkan kebaikan untuk mereka itu terus akan bisa menjadi amal jariah bagi kita semuanya ya. Barakallahu fikum jami'an. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.